Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya David Arya Setia Febrian Susanto dari kelas 2 D3 ITA, NRP 3120-5017. Baik, pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini, saya akan menjelaskan tugas resum pengenalan UI UX. Nah, baik di sini saya nanti akan mempresentasikan menjelaskan resum pengenalan UI UX saya yang telah saya buat pada PowerPoint di sini. Baik, di sini langsung saja yang pertama. Pada bagian pertama di sini saya akan masuk ke dalam pengenalan UX design atau user experience design. Nah, baik. Selanjutnya di sini eh, bagian pertama yang akan saya bahas yaitu pentingnya ilmu UX design. Nah, mengapa ilmu UX design tersebut penting? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya ilmu UX design. Nah, di sini saya terdapat ilustrasi. Contohnya yaitu pada halaman e-commerce eBay di sini. Terdapat dua halaman di sini pada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, kita lihat bahwasanya di sini pada bagian kiri eh, dia adalah sebuah e-commerce di mana ya dia menjual sebuah barang. Nah, dia menerapkan fungsi yang bernama functionable di sini ya. Tetapi pada bagian kiri ini kita melihat bahwasanya tampilannya sederhana. Ya. Mungkin pada waktu dulu ya zamannya pertama kali eBay dibuat. Nah, lalu kita lihat pada bagian yang kanan. Nah, di sini pasti kita melihatnya lebih bagus gitu ya, lebih menarik dari segi tampilan dan estetika. Nah, pasti pada bagian kanan di sini mengapa dia tampil lebih menarik? Karena apa? Karena eBay di sini yang terbaru pada bagian kanan. Nah, dia telah menerapkan suatu ilmu UX design ya, yang terbaru sehingga dia dapat membuat sebuah e-commerce atau website ini tidak hanya dari segi functionable atau fungsinya menjual sebuah barang atau e-commerce, tetapi dia juga menerapkan fungsi di mana estetika juga diterapkan seperti desain dan juga user experience di mana pengalamannya juga dia juga akan menerapkan UX design. Nah, baik, jadi di sini ilmu UX design itu penting karena kita itu harus bisa membuat produk itu tidak hanya dari sisi functionable-nya saja, tetapi kita juga harus membuat sebuah produk agar dapat memenuhi kriteria-kriteria yang minimum seperti yang memenuhi fungsi usable dan juga enjoyable dan lain sebagainya. Nah, kita lihat seperti ilustrasi kedua ilustrasi website ini pada kedua gambar. Nah, setelah eBay tersebut menerapkan fungsi UX design, pasti tampilannya akan menjadi lebih menarik, ya, lebih bagus seperti itu. Nah, itu salah satu pentingnya ilmu UX design. Nah, agar bisa membuat produk atau mendevelop sebuah produk agar tidak hanya pada fungsi functionable saja, tapi juga dapat membuat sebuah produk dengan fungsi yang menerapkan fungsi lain ya, seperti usable, enjoyable, dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahas pada fungsi-fungsi tersebut. Nah, lalu masuk ke bagian selanjutnya. Di sini terdapat dua website ya, yang bertemakan anak-anak ya. Contohnya pada bagian kiri dan juga bagian kanan, kita lihat bahwasanya penerapan warna ya. Di sini pasti sebagai manusia awam, pasti saya akan lebih menarik, lebih pilih yang di bagian kanan ya. Oh, ini lebih tertata rapi, gambarnya lebih menarik, ya. Warnanya lebih bagus. Selain penerapan ilmu desain, ilmu UX design tersebut, nah pentingnya ilmu UX design itu juga kita terapkan sebagai sisi experience atau pengalaman, ya. Di mana kita dapat menerapkan ilmu UX design tersebut dalam mendevelop sebuah produk ya. Contohnya seperti website ini, di bagian kiri pasti kita akan lihat, oh di sini warnanya tidak cocok ya, bermacam-macam. Lalu di sini bagian kanan warnanya lebih bagus, tertata rapi. Nah,
Jika saya sebagai orang awam, saya pasti menilai seperti ini ya. Oh, ini lebih rapi, ini lebih tidak rapi. Nah, itu adalah sebuah insting manusia, atau saya menilai itu dari sebuah insting, tidak menilai dari segi keilmuan atau segi ilmu UX design. Nah, segi insting tersebut adalah segi di mana kita sebagai manusia, misalnya sebagai orang awam, menilai bahwasanya oh, website ini itu warnanya bermacam-macam, ya, kurang rapi. Tetapi di bagian kanan, oh ini websitenya rapi, dia menerapkan perpaduan warnanya sempurna atau baik. Nah, itu adalah ilmu insting ya, atau suatu sifat dasar yang dimiliki oleh manusia, di mana kita menilainya menggunakan sebuah perasaan seperti itu. Nah, di sisi lain, nah, ilmu UX design ini penting kita terapkan agar dalam mendevelop sebuah produk kita tidak hanya fungsional saja, tetapi fungsi-fungsi lain yang dapat kita terapkan seperti usable, enjoyable, sehingga di sini dalam mendevelop produk kita tidak menggunakan insting atau menggunakan nalar atau perasaan, tetapi kita menggunakan sebuah keilmuan, ya, di mana UX design ini diperlukan. Contohnya dalam desain produk yang sebelah kanan, misalnya dalam perpaduan color palette, button action dan sebagainya. Itu adalah pentingnya ilmu UX design dalam mendevelop sebuah produk. Nah, untuk selanjutnya saya masuk ke pentingnya ilmu UX design. Nah, di dalam tanda kutip, di dalam penerapannya, kedua ilustrasi tersebut dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya jika manusia awam menilai sebuah produk seperti ini, pasti dia akan menggunakan sebuah insting. Ya, itu hal yang lumrah. Karena apa? Karena manusia awam pasti tidak menerapkan ilmu UX design, di mana dia menerapkan ilmu yang menerapkan sains atau ya lebih ke ilmuwan seperti itu. Nah, di sini insting itu apa? Insting itu artinya sebagai manusia kita menilai sebuah produk itu dengan sebuah perasaan atau dengan feeling, ya, nalar. Kita lihat di sini bahwasanya website bagian kiri ini perpaduan warnanya kurang baik, ya, warna-warni seperti itu. Tetapi pada bagian kanan, oh ini sudah bagus perpaduan warnanya, pencampuran warnanya juga, desainnya juga bagus. Nah, itu adalah sebuah insting manusia di mana menilai produk itu tidak dari sisi keilmuan atau tidak dari sisi sains seperti itu. Nah, di sini ilmu desain, UX design itu penting karena apa? Karena dalam develop sebuah produk kita tidak mungkin menggunakan sebuah insting, ya. Pasti kita harus menggunakan sebuah ilmu. Karena apa? Karena jika dalam mendevelop sebuah produk, jika kita menggunakan insting di sini, nah pasti dalam mendesain atau merepair produk kita pasti nanti akan menggunakan insting jika tidak menggunakan ilmu. Nah, kelemahan menggunakan insting apa? Nah, di sini jika kita merepair atau ingin memperbaiki daripada website yang bagian kiri tersebut, nah di situ nanti tidak akan cocok atau tidak akan measurable. Measurable artinya apa? Tidak akan bisa diukur. Karena apa? Karena yang kita nilai tersebut adalah sebuah insting. Contohnya warnanya jelek, navigasi webnya membingungkan, cara sign up-nya terlalu ribet. Nah, jika kita bekerja dalam sebuah grup atau kelompok, pastinya jika menerapkan cara-cara insting tersebut dalam menilai atau mendevelop sebuah produk, pasti akan tidak akan ketemu jalan keluarnya atau tidak akan bisa dalam merepair atau merekonstruksi produk tersebut, ya, karena kita menggunakan insting dan setiap manusia pasti mempunyai insting atau feeling yang berbeda-beda sehingga tidak akan ketemu dalam mendesain produk tersebut, ya. Nah, di sini dalam ilmu UX design ini, nah kita akan mengkonvert dari insting menjadi sains. Nah, sains ini apa? Sains ini adalah ilmu UX design. Nah, ilmu-ilmu yang akan kita terapkan dalam mendevelop sebuah produk agar produk tersebut tertata, ya, agar dapat
hasilkan produk yang lebih baik. Nah, contohnya di sini saya telah menuliskan instingnya, yaitu jika kita menerapkan insting dalam menilai sebuah produk, pastinya dalam kedua ilustrasi tersebut dapat kita contohkan warnanya jelek, navigasi webnya membingungkan, cara sign in terlalu ribet, ya. Bikin pusing dan banyak tampilan, user pasti suka, saya yakin. Nah, itu adalah insting. Nah, dari insting ini, di sini kita akan mempelajari ilmu UX design agar dapat dikonvert atau diterjemahkan ke dalam sains. Contohnya seperti ini, jika warnanya jelek atau tidak tertata dengan baik, nah maka sebagai penerapan dari sains tersebut atau keilmuan, nah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa warnanya melanggar color palette. Nah, maka kita akan mempelajari apa itu color palette. Nah, lalu call to action button-nya belum diterapkan. Kita akan mempelajari apa itu call to action button. Lalu batasan interaction cost-nya dilanggar. Nah, misalnya yang ketiga di sini, untuk insting cara sign up-nya terlalu ribet. Nah, jika dalam keilmuan batasan interaction cost-nya dilanggar, nanti akan belajar apa itu batas interaction cost yang dilanggar, apa itu batas interaction cost, lalu bikin pusing dan terlalu banyak tampilan. Nah, di sini jika dari segi keilmuan, nah sebagai orang yang sedikit profesional, sebagai orang yang profesional atau menerapkan UX design dalam sisi keilmuan, kita pasti menilai jumlah elemen UI-nya melanggar Miller's Law. Lalu di sini jika saya menggunakan insting, pasti user pasti suka, saya yakin. Nah, lalu untuk jika saya menggunakan sains dalam penerapannya, ya, saya pasti akan melihat untuk melihat kesukaan user, mari kita akan membuat user persona dan melakukan validasi. Nah, itu yang membedakan antara insting dan sains, antara insting atau perasaan manusia dengan sains atau keilmuan. Ya. Nah, hal itu yang membedakan. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke bagian ruang lingkup UX. Nah, di dalam ruang lingkup UX ini mencangkup ketiga bagian, ya, yaitu business, human, dan teknologi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya dalam ruang lingkup UX, user experience, antara human dan teknologi. Nah, kita dapat melihat bahwasanya di sini menerapkan, yaitu misalnya antara human dan teknologi. Pada bagian human ini adalah menerapkan sisi psikologis dari manusia. Nah, lalu untuk teknologi di sini dia menerapkan sisi psikologis dari fitur atau teknologi dari produk yang kita buat. Nah, jika antara human dan teknologi ini digabung, dapat kita terapkan misalnya penerapannya seperti interaksi antar manusia dan juga komputer, seperti itu, antara human dan teknologi. Nah, tetapi di dalam ruang lingkup UX ditambahkan sebuah bisnis. Nah, bisnis ini dapat saya kategorikan hal yang sangat penting, ya, dalam ruang lingkup UX. Karena apa? Karena dari segi human dan teknologi, dari sisi psikologi manusia dan juga teknologi. Nah, itu hal yang mempengaruhi kedua hal ini adalah sebuah bisnis. Nah, jadi jika arah bisnis dalam ruang lingkup UX kita ubah, maka dia juga akan mempengaruhi daripada bagian human dan ruang lingkup bagian human dan juga teknologi, ya, seperti itu. Jadi dalam lingkup UX ini terdapat bisnis juga, di mana bisnis ini menunjang, dalam tanda kutip, menunjang kita dalam mendesain atau mendevelop sebuah produk. Mau ke arah mana produk kita, mau ke bagian mana, apakah e-commerce kah, ataukah e-learning kah, atau dalam segi pendidikan atau dan lainnya, seperti itu, ya. Nah, itu adalah ruang lingkup UX. Lalu saya masuk ke bagian selanjutnya di sini. Nah, di sini dalam selanjutnya saya akan masuk ke karena penggunaan UX design. Nah, UX design dalam product development. Di sini terdapat minimum variable product, atau minimum viable product atau MVP. MVP. Apa itu MVP? MVP itu adalah minimum standarisasi dalam sebuah produk. Jadi minimum standar sebuah produk yang
yang harus dipenuhi saat kita akan merilis sebuah produk atau mendevelop sebuah produk tersebut. Nah, jadi minimum daripada standarisasi sebuah produk saat kita akan merilisnya. Nah, di sini pada contohnya dapat dua diagram nih. Contohnya dua diagram ini sama strukturnya, itu functionable, reliable, usable, dan enjoyable. Kita mulai dari bawah. Nah, di sini pada functionable. Nah, kita ilustrasikan bahwasannya jika dalam mendevelop sebuah produk saya mempunyai 10 fitur. Contohnya produk pendidikan 10 fitur. Nah, hal itu akan salah jika saja dalam 10 fitur itu saya hanya menerapkan fungsionalnya saja, saya hanya mengerjakan saja fungsionalnya saja, tetapi saya tidak mengerjakan yang lain. Misalnya di sini saya membuat 10 fitur, semua saya buat saja, misalnya 10 fitur back-end-nya saja dengan baik, tapi saya tidak menerapkan enjoyable-nya, usable-nya. Saya tidak menerapkan usable-nya ya. Itu adalah hal yang salah ya. Karena apa? Karena minimum dari standarisasi produk yang akan dirilis ya, dia harus mencangkup semua ini, contohnya functionable, reliable, usable, dan enjoyable. Nah, pada ilustrasi tersebut saya menggambarkan 10 fitur yang saya buat misalnya. Nah, dari 10 fitur itu saya harusnya standarisasinya minimumnya saya memilih salah satu fitur yang terbaik. Nah, salah satu fitur yang terbaik tersebut yang mengandung fungsi fungsional di mana dia mempunyai nilai fungsional atau fungsi fungsional. Nah, dalam salah satu fitur tersebut harus saya terapkan seperti reliable, usable, dan enjoyable. Agar apa? Agar semua standarisasi terpenuhi. Jadi tidak hanya memenuhi satu fungsi saja. Nah, di sini misalnya saya dalam 10 fitur yang saya ajukan, saya akan mengembangkan satu fitur misalnya, yaitu fitur fungsional. Nah, mohon maaf, jadi salah satu fitur yang bernilai fungsional. Nah, pada fitur tersebut saya juga menerapkan fungsi lain, contohnya reliable atau jadi di sini reliable, usable, nah, kegunaan dan juga enjoyable. Jadi dari sisi interface atau estetika nanti pada enjoyable. Nah, reliable ini apa? Reliable ini adalah fungsi di mana dia dapat menanggulangi sebuah error. Jadi dapat melimit sebuah error atau toleransi terhadap error tersebut. Jadi diagram yang kedua ini adalah yang benar karena dalam mendevelop sebuah produk pasti kita akan mengembangkan atau membuat bahwasanya produk tersebut harus memenuhi beberapa field ini, functionable, reliable, usable, dan enjoyable. Yaitu adalah minimum daripada viable product atau minimum dari standarisasi produk yang akan kita buat seperti itu ya. Nah, baik, lalu selanjutnya pada bagian selanjutnya. Nah, di sini adalah masuk ke bagian UX design dalam product development. Nah, di sini dapat suatu alur mekanisme di mana jika kita membuat sebuah project yang lebih besar, pasti alurnya seperti ini ya. Terdapat 3 layer seperti produk transition, produk revision, dan juga produk operation seperti itu. Nah, tetapi di sini dalam pengembangan UX design sendiri kita masuk ke bagian layer produk operation di mana dia hanya sebatas usability saja. Jadi dalam mengembangkan sebuah produk yang besar, misalnya e-learning atau misalnya e-commerce ya, produk yang besar, pasti tahapannya ada ini ya, tahapan product operation, revision, dan transition, di mana dalam pengembangan UX design sendiri standarisasinya dia hanya sampai pada usability. Jadi di sini akan saya bahas sampai usability saja pada standar pengembangan UX desainnya dalam project yang sangat besar. Nah, baik, selanjutnya saya masuk ke bagian selanjutnya. Jadi kesimpulannya dalam pengenalan UX tadi itu apa? Nah, di sini developer harus menguasai UX design. UX design berfungsi karena target kualitas produk bukan hanya tentang fungsionalitasnya saja. Seperti kita lihat eBay tadi, dia pada bagian yang lama dia hanya fungsionalitas, hanya menjual produk saja, tetapi experience-nya tidak diterapkan. Nah, sehingga di sini developer harus menguasai UX design karena target kualitas produk bukan hanya tentang fungsionalitas, namun juga kemampuan produk untuk memberikan experience yang baik seperti itu. Nah, masuk ke bagian selanjutnya yaitu
UI versus UX. Nah, apa itu UI versus UX? UI adalah terjemahan dari user interface, UX adalah terjemahan dari user experience. Baik. Nah, saya masuk bagian lain lagi. Di sini saya akan menerapkan ilustrasi lagi. UX versus UI. Nah, misalkan kita apa itu UX, apa itu UI? Misalkan kita berada di dalam sebuah pusat perbelanjaan atau kita akan berkunjung ke sebuah mall. Pasti pertama kali yang kita rasakan adalah experience kita. Apa yang akan kita rasakan di situ? Bagaimana experience kita dalam mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan di sini misalnya. Lalu yang kedua, yang kita rasakan yang kedua pasti estetika ya. Jadi yang pertama pasti experience atau pengalaman. Nah, bagaimana mall itu sangat experience dengan kita. Misalnya mall tersebut menerapkan transportasinya karena mall kan biasanya bertingkat ya. Pasti mall pasti meletakkan contohnya sebagai tempat untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, misalnya lift atau elevator. Nah, jika dalam sebuah mall tersebut mempunyai beberapa fitur-fitur tersebut ya, untuk mendukung mobilitas, maka misalnya pada bagian-bagian yang utama ya, atau bagian di mana kita melakukan mobilitas yang tinggi dalam di dalam pusat perbelanjaan tersebut, pasti jika memenuhi aturan UX tersebut atau experience tersebut, maka kita pasti akan menilainya, oh, experience kita akan lebih baik seperti itu. Lalu dalam sisi estetik, estetik adalah sebuah sisi desain dari mall tersebut. Bagaimana desain tersebut tidak hanya menawarkan pengalaman yang menarik ya saat kita mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut, tetapi bagaimana seorang arsitek tersebut mendesain atau mendesain atau merancang mall tersebut agar estetik, agar dalam kita melihat pusat perbelanjaan tersebut kita dapat estetik, dapat melihat dengan baik atau dengan estetik seperti ornamen, dekorasi dan lainnya. Nah, itu adalah ilustrasi singkat dari UX versus UI. Baik, selanjutnya masuk ke bagian selanjutnya, UX versus UI. Diibaratkan seperti otak manusia ya, di mana UX diibaratkan otak kiri dan UI otak kanan. Nah, apa itu UX? Nah, UX itu lebih berperan dalam bagaimana kita mendesain dari sebuah produk itu. Contohnya experience kita atau experience kita dalam mendevelop sebuah produk, dalam menerapkan UX. Contohnya di sini seorang UX design pasti dia akan menerapkan interaksi desain. Dia akan lebih berkecimpung di dalam interaksi, skenario, informatik, arsitek, UX researcher, dan wireframe, dan juga prototype. Nah, itu adalah penerapan dari UX. Seperti otak manusia, jika UX, mendesain UX itu adalah lebih ke interaksinya, ya, lebih ke pengalamannya, ya, experience-nya. Lalu apa itu UI? UI itu lebih ke interface. Nah, UI itu lebih mengatur tata letak tampilan daripada produk tersebut. Jadi lebih ke visual design ya, seperti desain, color, grafik, layout, dan topografi. Nah, itu adalah pekerjaan dari UI developer atau UI development, di mana dia mendesain sebuah produk dari bagian visual, color, dan grafik, dan lain sebagainya. Nah, itu UI, UX versus UI menurut pekerjaan dari sisi bidangnya tersebut. Nah, lalu selanjutnya masuk ke bagian selanjutnya. Nah, UI versus UX juga dapat diterapkan dalam iceberg seperti ini. Nah, kita lihat bahwasanya UI berada di bagian atas dan UX di bagian bawah. Kita lihat bahwasanya manusia itu hanya, jika manusia ya awam ya, manusia yang awam dia hanya melihat tampilannya saja, interface-nya saja. Meskipun UX itu penting juga, tetapi yang pertama dilihat itu tampilannya saja, misalnya sebagai manusia awam, layout-nya, visualnya, brandingnya. Misalnya aplikasi yang terkenal saat ini adalah, saya contohkan Gojek misalnya. Gojek interface-nya sangat bagus. Nah, pasti manusia yang pertama melihat, oh, Gojek ini bagus sekali interface-nya,
di mana interface tersebut dapat menarik manusia dalam menggunakan produk tersebut. Nah, di sisi lain, UI juga harus ditunjang dengan fondasi yang kuat, yaitu UX-nya. Nah, percuma saja jika UI-nya bagus, tetapi UX-nya tidak baik atau fungsionabelnya tidak baik. Nah, jadi di sini antara UI dan UX harus kuat ya. UX itu sebagai fondasi dan UI itu diibaratkan sebagai ornamentasi atau dekorasi estetika dari produk tersebut. Seperti itu. Jika digambarkan dalam ilustrasi iceberg ini. Lalu selanjutnya masuk bagian selanjutnya. Jadi kesimpulannya apa? UI merupakan bagian dari UX. UI hanya berfokus pada estetika. Jadi UI itu berada pada bagian UX. Dan UI interface dia hanya fokus pada estetika atau ornamentika dalam estetika produk tersebut. Lalu UX mencangkup experience secara umum. Jadi pengalaman agar user itu dapat membuat atau melihat suatu produk tersebut agar lebih berpengalaman dan juga berkesan seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya, nah, di sini kita lihat bahwasanya, nah, UX design dalam product development, diagram yang kita bahas tadi, di mana dalam mendevelop sebuah produk dengan UX design pasti kita menerapkan functional, reliable, usable, dan enjoyable. Nah, kita dapat klasifikasikan bahwasanya produk yang pertama adalah fungsi produk yang pertama adalah functional, reliable, dan usable. Nah, ini ada klasifikasi dari UX di mana functional dia fungsinya produk tersebut apa, reliable dia kontemporasi atau reliable terhadap error atau ya seperti itu. Jadi dapat mengatasi error atau toleransi juga, toleransi terhadap error. Lalu usable digunakan dapat digunakan dengan baik. Itu UX. Lalu UI adalah enjoyable pada bagian atas sendiri, di mana dia akan masuk ke bagian estetika. Nah, baik, selanjutnya saya masuk ke slide selanjutnya. Nah, baik, bagian ketiga kita akan masuk ke front end developer versus UX designer. Nah, di sini front end developer versus UI UX designer. Nah, apa itu front end developer? Apa itu UI UX designer? Pasti kita akan menyamakan ya. Kalau sedang awal belajar pasti kita akan menyamakan, oh, UI UX designer adalah bagian dari front end developer. Nah, itu salah. Front end developer dan juga UI UX designer itu adalah hal yang berbeda. Karena apa? Pada bagian front end developer dia menghandling dari sisi scripting ya. Dari sisi dia menghandling dari sisi produk tampilan, sama-sama menghandling sisi produk tampilan sebuah produk, tetapi dia lebih masuk ke dalam scripting atau ke dalam pemrograman ya, di mana pemrograman tersebut menerapkan seperti ya HTML, CSS, JavaScript, pattern, compositional thinking, responsive dan mobile banking, testing, clean code. Nah, itu adalah tugas front end developer. Dia sama-sama menerapkan desain dalam produk, tetapi dia pada bagian langsung ke implementasi dari program. Jadi dari program dikonvert ke dalam UI UX tersebut. Jadi front end lebih masuk ke dalam scripting atau pemrograman front end atau pemrograman berbasis desain seperti HTML, CSS seperti itu, marketing style sheet. Nah, lalu UI UX designer apa? Nah, UX designer itu dia menghandle dari sisi desainnya saja. Dia tidak menghandle dari sisi program, tetapi dia menghandle dari sisi desain, di mana dia menerapkan desain dengan ya field fit seperti ini. Dia menerapkan menggunakan keilmuan-ilmuwan seperti user research, empathy mapping, Gestalt principle. Nah, ini adalah hukum-hukum law dalam mendesain sebuah produk atau UX design seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan dari front end developer versus UI UX designer ya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya dalam membuat sebuah produk, UI UX designer pasti menerapkan flow produk. Nah, kita yang pertama pasti dia melakukan sketch. Sketch itu apa? Drawing konsep. Nah, di sini dapat diterapkan menggambar pada kertas biasa misalnya. Nah, di sini dapat diterapkan menggunakan kertas biasa. Lalu di sini wireframe. Nah, mulai menggunakan tools, contohnya tools misalnya ya drawing atau tools lain dalam mendesain produk dari sketch tersebut. Lalu selanjutnya mockup. Nah, ini mulai menggunakan tools yang lebih fleksibel dan lebih efisien kembali, misalnya Adobe XD,
lalu Figma dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah prototype. Nah, prototype ini adalah desain akhir dari UI designer, di mana dia menerapkan detail visual, yang dimana color palette-nya itu harus sesuai dengan hukum Lau, juga jarak antara icon ini harus lebih diterapkan menggunakan hukum Lau tersebut yang sangat banyak. Nah, lalu selanjutnya layer-layer dalam UX elemen. Nah, seorang UX designer pasti harus menerapkan layer-layer dalam UX elemen. Seperti di sini. Kita lihat bahwasanya terdapat 5 layer yang harus wajib diterapkan dalam UX developer seperti strategi, scope, struktur, skeleton, dan surface. Nah, yang pertama diterapkan adalah apa? Aspek bisnis dan user. Seperti pada ruang lingkup yang saya bahas tadi, terdapat ruang lingkup dalam UX terdapat 3, yaitu bisnis, human, teknologi. Nah, bahwasanya dalam layer-layer UX elemen, yang pertama diterapkan adalah layer strategi, di mana dia berisi aspek bisnis dan user. Nah, di sini dia akan menghandle di mana stakeholder interview, lalu kompetitor analis, dan canvas, project statement. Nah, dalam membuat produk tersebut, yang pertama develop adalah kita mempertimbangkan aspek bisnisnya, aspek usernya terlebih dahulu. Nah, lalu interviewnya pada stakeholder. Lalu selanjutnya adalah layer scope. Nah, layer scope ini adalah aspek fitur atau konten. Nah, apa konten-konten yang kita masukkan dalam produk tersebut? Nah, yang berfungsi sebagai idle, function, dan requirement. Konten requirement tersebut. Lalu layer yang ketiga adalah struktur. Struktur adalah layer yang masuk ke dalam aspek flow product. Nah, di sini aspek flow product meliputi user flow, storyboard, informasi, arsitektur. Nah, di sini kita mendesain dari struktur-struktur program tersebut ya. Struktur berfungsi untuk alur-alur dari misalnya dari button submit, kita akan dialihkan ke halaman indeks dan sebagainya. Nah, lalu skeleton. Nah, skeleton itu apa? Aspek instruksi user. Di sini UX designer pasti menerapkan skeleton untuk menerapkan experience ya dengan hukum-hukum law seperti hukum-hukum law yang beberapa hukum law seperti interaction cost, Miller law, Hicks law. Nah, di sini mulai menerapkan desain daripada produk tersebut. Lalu yang terakhir surface. Nah, surface ini aspek estetika ya. Estetika yang diterapkan pada akhir produk, misalnya pada bagian estetika, misalnya color, psychology, mood boarding, desaturation color, saturasi warna, dan font seperti. Baik, selanjutnya hukum-hukum UX law dalam layer skeleton. Nah, kita dapat melihat pada UX law. Nah, di sini UX law dibagi menjadi beberapa informasi dan juga bagian. Contohnya information load, waypoint, information display, gesture principle, dan usability heuristic. Nah, di sini setiap fungsi-fungsi dari UX law tersebut mempunyai berbagai macam mempunyai berbagai macam fungsi dalam penerapan UX designer tersebut. Nah, di sini nanti saya akan membahas sedikit yaitu untuk mempercepat, yaitu membahas mengenai information load dan waypoint. Nah, di dalam information load ini, dalam poin-poin dari UX law, di sini akan dibagi menjadi hukum-hukum di mana terdapat hukum-hukum lain, hukum-hukum yang dibuat oleh sebuah manusia dalam memenuhi UX design tersebut. Nah, saya akan masuk ke information load di sini. Nah, UX information load, dia menerapkan hukum law seperti Occam Razor, Hicks law, Miller law, Taylor law, dan sebagainya. Nah, itu adalah informasi yang UX law bagian informasi loh. Dia akan meload daripada informasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya saya akan masuk ke penerapan hukum-hukum dari information load ini. Di mana yang pertama yaitu penerapan dari Occam's Razor. Nah, Occam's Razor dia berbunyi apa? Ketika dihadapkan dengan dua produk yang sama dan serupa, user akan cenderung memilih produk yang lebih sederhana. Nah, seperti itu. Jika terdapat salah satu produk, aplikasi atau web, yang pertama dia simple, dan kedua dia mungkin banyak sekali button atau banyak sekali fungsional. Nah, pasti user akan memilih yang paling sederhana karena sebagai orang awam, pasti dia memilih yang paling simple. Yang paling simpel dan juga sangat respect dalam penggunaan sebuah produk tersebut. Nah, lalu masuk ke bagian Hicks law. Hicks law berbunyi, hukum law berbunyi, waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akan meningkat seiring dengan jumlah dan kompleksitas dalam pilihan tersebut. Nah, di
Di sini saya akan menerapkan melihat bahwasanya waktu dibutuhkan untuk membuat putusan akan meningkat sesuai dengan jumlah kompleksitas pilihan. Nah, ilustrasi yang saya gunakan adalah contohnya aplikasi Gojek. Nah, pada aplikasi Gojek tersebut sebenarnya pada sisi interface-nya baik ya. Tetapi saya sendiri dalam menilai aplikasi tersebut, contohnya dalam membuat sebuah transaksi atau menarik sebuah saldo Gojek ke dalam sebuah bank, pasti di situ pada sisi experience atau UI-nya tersebut sangat banyak yang perlu dilakukan, sehingga jika orang awam sendiri yang baru menggunakan aplikasi tersebut mungkin akan meningkatkan jumlah kompleksitas. Nah, contoh lain adalah aplikasi e-commerce atau aplikasi dari banking ya, banking. Nah, seiring dengan keputusan akan meningkat sesuai dengan seiring dengan waktu yang dibutuhkan, membuat keputusan akan meningkat sesuai dengan jumlah kompleksitas. Jadi semakin kompleks aplikasi tersebut, nah waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akan semakin meningkat. Nah, contohnya akan membeli dari atau akan memilih fungsi yang mana dari sebuah aplikasi tersebut. Nah, contohnya itu ilustrasi yang sederhana seperti itu. Pada flow tersebut ya mungkin dalam membuat sebuah produk ya harus mendesain dari segi simpelnya juga. Jadi dari sisi simpel dan juga keefektifan seperti Gojek ya sangat bagus dari sisi interface dan juga dalam penerapannya juga bagus ya. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi produk lain. Nah, selanjutnya Miller's Law. Nah, Miller's Law ini berbunyi rata-rata manusia hanya dapat mengingat sejumlah 7 sampai 2 item dalam ingatan jangka pendek. Jadi manusia hanya dapat mengingat sejumlah kurang lebih 2 item dalam ingatan jangka pendeknya. Jadi fungsi-fungsi tersebut pasti tidak semua fungsi di mana manusia akan mengingat fungsi-fungsi dari produk tersebut. Lalu selanjutnya masuk ke hukum Tesler. Hukum Tesler berbunyi disebut juga law of conservation of complexity. Nah, menyatakan bahwa terdapat beberapa sistem tertentu yang kompleksitasnya memang tidak dapat disimplifikasikan. Itu fungsi Tesler, hukum Tesler law, di mana menyatakan bahwa terdapat beberapa sistem tertentu yang kompleksitasnya memang tidak dapat disimplifikasikan atau mungkin sederhanakan seperti itu. Nah, saya akan masuk ke UX law di mana dia akan membahas waypoint. Nah, di waypoint disebut di sini terdapat banyak law lain ya, seperti Fitts law, Jacob law, von Restorff effect, dan Zeigarnik serial position effect. Nah, di mana di sini UX law mungkin akan tidak saya bahas seluruhnya karena sangat panjang dan mungkin saya bahas poin-poinnya saja. Di mana pada UX law waypoint ini dia menerapkan Jacob law, Fitts law, serial position effect, von Restorff effect, Zeigarnik effect, dan von Restorff effect, di mana itu adalah penerapan dengan sisi-sisi keilmuan dari UX law. Nah baik. Sekian penjelasan tugas resume dari saya mengenai tugas resume pengenalan UI designer ini, desain dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dapat kesalahan dan juga kekurangan saya dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam menjelaskan dalam kata-kata saya. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat pagi.